Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Fauzi dengan NPM terakhir 008. Dan saya Bintang Satrio Febriansyah dengan NPM terakhir 018. Dalam video ini kami akan memerankan anchor versus expert interview. Pada poin 1-3 saya sebagai anchor, dan pada poin 4-5 saya sebagai expert. Kemudian saya di poin 1-3 sebagai expert dan poin 4-5 sebagai anchor. Resti, apa sih 3 contoh pedagang perantara yang keberadaannya dekat dengan lingkungan kamu? Yang pertama ada JNE sebagai jasa pengangkut barang. Yang kedua ada TDC Katalis Telkomsel Distributor Center, adalah perusahaan distributor produk Telkomsel. Dan yang ketiga ada agen gas LPG yang melalui distributor langsung. Terus apa saja sih 3 pembeda utama dari karakteristik masing-masing perantara dagang tersebut? Pertama, JNE sebagai jasa pengangkut barang dan melayani pelanggannya untuk melakukan pengiriman paket, dokumen, barang, sepatu, dan lain-lainnya. Kantor ini juga melayani cek resi JNE dan noresi JNE, lacak kiriman atau cek pengiriman, cek status pengiriman, dan lain-lainnya. TDC Katalis Telkomsel Distributor Center adalah perusahaan distributor produk Telkomsel. Kantor TDC ini akan memudahkan pelanggan untuk mendapatkan produk Telkomsel maupun gadget dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga ada agen LPG, merupakan jaringan distribusi Pertamina yang melaksanakan kegiatan pemasaran LPG non-subsidi kepada konsumen. Terus apa sih peranan perdagangan perantara dalam keberhasilan suatu bisnis? Pedagang perantara memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu perdagangan komoditas, yaitu sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Sedangkan pedagang perantara dalam jalur distribusi berperan mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi dengan pemakaian produk oleh konsumen. Pedagang perantara turut memberikan andil dalam menjalankan fungsi saluran distribusi, menciptakan manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat, dan manfaat kepemilikan. Selain itu, perantara juga mendapatkan hak milik dari produk-produk tersebut pada waktu bergerak dari produsen ke konsumen atau secara aktif mengalihkan hak milik produk. Apa sih dasar hukum dari salah satu jenis perantara dagang? Dasar hukum dari distributor Telkomsel perjanjian yang melatar belakangi hubungan antara dealer selaku perusahaan distributor dan agen pulsa M-Kios diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang terdiri dari 1 bagian umum dan 1 bagian khusus. Titel 1-4 memuat peraturan tentang perjanjian pada umumnya, sedangkan titel 5 sampai dengan titel 19 KUH Perdata menurut perjanjian yang banyak dijumpai dalam masyarakat, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ruang lingkup dari perjanjian meliputi semua persetujuan dalam hal ini, termasuk pula dalam kategori perjanjian yang dilakukan dalam bentuk tertulis atau kontrak maupun secara diam-diam. Apa contoh satu kasus dari sengketa perdagangan perantara disertai latar belakang, kemudian pihak terlibat, dasar hukum yang terkait, serta penyelesaian sengketa tersebut? Contoh kasusnya adalah Monster Energy dengan Andrea Tamrun. Pada bulan November tahun 2017, Monster Energy Company mengajukan gugatan kepada Andrea Tamrun. Perusahaan asal Amerika tersebut menyatakan keberatan dengan merek Monster milik Andrea. Pasalnya, Andrea sudah mendaftarkan merek tersebut
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Perusahaan Monster Energy ingin mengambil hak milik tersebut karena mereknya telah lebih dahulu terdaftar sejak tahun 1992. Namun gugatan tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan gugatan tersebut bersifat kabur atau prematur. Mungkin sekian dari video kami tentang Anchor versus Expert interview. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.